Halo Bapak dan Ibu, berjumpa kembali dengan saya Putih Aulia Rahma. Pada video kali ini saya ingin sharing mengenai potensi fraud dalam klaim COVID-19. Ya, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sejak Maret 2020 hingga saat ini, dan kita juga nggak tahu ya sampai kapan kita masih ada dalam suasana pandemi karena COVID-19. Nah, selain menimbulkan banyaknya kasus, penyakit, dan juga korban jiwa, ternyata COVID ini menyimpan penunggang baru nih ceritanya, yaitu para pelaku yang berpotensi melakukan fraud dalam layanan kesehatan, khususnya terkait pelayanan COVID-19. Kalau di Indonesia sendiri, kita memang belum punya datanya ya. Apakah ada yang mempermainkan atau ikut bermain dalam pelayanan COVID-19. Namun di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat, data-data pelaku kecurangan untuk pelayanan COVID-19 maupun pelaku-pelaku fraud yang memanfaatkan pandemi COVID-19 ini sudah banyak. Lalu apa saja skema-skema potensi fraud yang berhasil ditemukan dalam masa pandemi COVID-19 ya. Saya sebutkan ada sekitar 5 bentuk skema potensi fraud yang berdasarkan riset ACFE Global per April tahun 2020 ini berhasil ditemukan. Jadi sekitar 5 atau 6 skema ini diketahui telah berkembang diantaranya di Amerika Serikat. Yang pertama adalah yang cukup marak di awal-awal, yaitu terkait dengan phishing atau smashing. Jadi ini terkait dengan pastinya ketika ada COVID-19, semua orang ingin tahu COVID itu apa, bagaimana mengatasinya, bagaimana kita mencari obat atau perawatan lainnya. Nah, itu orang akan mencari atau akan mengeklik secara sukarela link-link apapun yang berbau COVID. Nah, disinilah terjadi pencurian data ya. Yang kemudian yang terbesar kedua adalah terkait dengan fraud dana sosial ya. Sebagaimana kita ketahui sejak adanya COVID-19 ini, maka ada banyak dana-dana sosial yang dikucurkan selain oleh pemerintah juga dari berbagai lembaga donor. Nah, dana dari lembaga donor ini untuk pengatasi pandemi COVID-19 ini cukup banyak dicurangi. Kemudian ada juga kecurangan atau fraud dalam pelayanan vaksin, alat tes ya. Jadi kecurangan ini dalam bentuk pengadaan alat vaksin atau pengadaan obat vaksin atau alat tes yang tidak sesuai spek atau jumlahnya tidak sesuai. Atau kita kalau mau vaksin ya, kita ditelepon sama orang mengakunya dari lembaga kesehatan, kalau mau vaksin harus bayar sekian gitu ya, padahal biaya aslinya tidak sampai segitu. Nah, itu fraud itu juga menjadi 3 besar yang ditemukan oleh ACFE. Kemudian yang keempat adalah ada skema fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga ya, yang memalsukan website-website terkait COVID-19. Nah, website ini mungkin memberikan tampilan yang menarik, memberikan informasi yang menarik terkait COVID-19 sehingga orang banyak ngeklik ke sana, sehingga data-data yang diperlukan bisa juga tercuri. Dan kemudian yang kelima ada skema fraud terkait bisnis email. Jadi ada perusahaan farmasi yang menawarkan kerjasama untuk penanganan COVID-19, tapi ternyata itu adalah sebuah perbuatan kecurangan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk 5 skema potensi fraud yang sudah berhasil ditemukan ya pada April 2020. Nah, kemudian ACFE melakukan ramalan bentuk-bentuk skema fraud yang masih mungkin akan berkembang di periode-periode mendatang ya, hingga COVID-19 ini selesai ya. Di antaranya adalah yang pertama terkait dengan penipuan atau kecurangan yang melibatkan dana bantuan dari pemerintah. Nah, semakin ke sini ya, sebagaimana di Indonesia, kita merasakan bahwa dana bantuan pemerintah atau stimulus-stimulus pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini semakin besar dikucurkan ya, karena
kasus atau permasalahan juga semakin banyak, aspek yang terlibat juga semakin luas, sehingga dana yang dikucurkan juga semakin meluas. Nah, ini dana yang besar ini dicurangi oleh berbagai pihak ya, untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, skema potensi fraud yang masih mungkin akan berkembang selama masa pandemi COVID-19 adalah kecurangan atau fraud pada dana sosial tadi ya. Yang ketiga adalah phishing tadi masih disinyalir masih akan terus berkembang, dan yang keempat cybercrime ya, yang terkait website atau pencurian data dari melalui link-link secara di dunia maya maupun pencurian dana juga bisa terjadi. Itu disinyalir masih akan berkembang terus selama COVID-19 ini ada. Dan kemudian skema potensi fraud yang disinyalir akan berkembang ya adalah fraud karena terkait ketiadaan pekerjaan. Jadi banyak orang yang nanti kehilangan pekerjaan kemudian melakukan kecurangan-kecurangan. Lalu bagaimana kita di Indonesia khususnya terkait pelayanan COVID-19, bagaimana caranya supaya kita dalam memberikan pelayanan COVID-19 ini terhindar dari fraud. Wabil khusus ini, video ini juga saya tunjukkan bagi Anda yang mengelola fasilitas kesehatan ya, rumah sakit atau khususnya rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 ya. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari potensi fraud untuk klaim COVID-19. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membuat sebuah sistem baru untuk mengatasi fraud ya, potensi-potensi fraud yang ada dalam pelayanan COVID-19. Kita bisa saja menggunakan sistem yang sudah ada. Misalnya, kita kan sudah punya nih tim anti fraud untuk program JKN misalnya, atau kita punya program-program anti fraud untuk mengatasi kecurangan pada fraud program JKN. Nah, sistem ini juga bisa kita gunakan dengan orang yang sama, program-program yang hampir sama untuk mengatasi potensi-potensi fraud dalam klaim COVID-19. Nah, bagaimana strateginya? Yang pertama adalah kita harus punya kebijakan anti fraud dalam layanan COVID-19. Ya, kebijakan ini kita terjemahkan dalam bentuk SK yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit yang bunyinya atau isinya merupakan arahan atau gambaran garis besar sikap pimpinan rumah sakit terhadap fraud yang mungkin terjadi dalam pelayanan COVID-19. Apakah menolak atau akan mentolerir berapa persen dan bagaimana nanti bila ditemukan. Jadi yang pertama harus ada kebijakan. Yang kedua adalah kita membangun sistem kendali mutu dan kendali biaya. Jadi kita memastikan pelayanan COVID yang diberikan adalah sesuai standar dan juga seefisien mungkin ya. Walaupun sambil jalan kita melakukan perhitungan cost benefit ya dari pelayanan yang kita berikan. Sebenarnya biaya realnya itu berapa, kemudian kita menagihkan ke pemerintah juga berapa. Itu kan sebenarnya biayanya sudah ada ya, sudah ada perhitungannya. Kemudian kita tinggal menagihkan saja. Jadi kita pastikan kita menagihkan sesuatu yang sesuai dengan standar pelayanan yang harus diberikan dan juga sesuai dengan mutu pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, kita harus membangun budaya pencegahan kecurangan. Jadi, kita harus memastikan bahwa memang dalam alur pemberian pelayanan kepada pasien COVID-19 di rumah sakit kita, maka kita harus memberikan pelayanan yang sesuai standar. Kemudian bila ada memang kesulitan-kesulitan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada pasien COVID, maka kita harus sampaikan kepada pimpinan sesuai dengan alurnya. Kemudian jangan sampai kita memang pasien itu bukan pasien COVID, tetapi kita tergoda untuk meng-COVID-kan pasien tanpa dasar yang jelas ya. Jadi pastikan dalam memberikan pelayanan, kita harus sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian yang keempat, kita bisa mengoptimalkan tim anti fraud yang sudah ada. Jadi dalam proses mengembangkan sistem anti fraud untuk mencegah fraud dalam klaim COVID-19, kita boleh melibatkan tim anti fraud yang sudah ada untuk melakukan audit pelayanan misalnya. Jadi untuk memastikan bahwa pelayanan-pelayanan yang sudah kita berikan kepada pasien itu memang sesuai dengan standar, sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, apalagi menyerumuskan kita dalam perbuatan fraud klaim
klaim COVID-19 ya. Demikian Bapak dan Ibu sharing saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.